teman-teman, yuk kita berdoa sebelum kita sekolah minggu. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau sekolah minggu. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita pujikan sekali lagi ya. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan,
sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Sebentar, Sebentar, kami kami mau mendengar mendengar cerita cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kami Berkati kami dalam nama dan nama Tuhan Yesus. dan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hai kids, senang sekali Kak Heri bertemu dengan kids semuanya. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kids, tahu nggak ini Kak Heri sedang bawa apa? Nah, ini adalah replika tabut perjanjian atau tabut Allah. Nah, tabut ini terbuat dari sebuah kotak kayu yang ditutupi dengan emas. Di dalam tabut ini ada loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Nah, dalam tabut ini ada tiang-tiang panjang, gunanya untuk apa? Dipakai untuk mengangkat tabut ini, supaya ketika pindah lebih gampang untuk diangkat. Nah, kids, tabut perjanjian ini sangat penting buat hidup bangsa Israel. Tabut perjanjian ini mengingatkan mereka tentang kekudusan Tuhan, kuasa dan juga kehadiran Allah di dalam hidup mereka. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ceritanya tentang ada 2 orang pria yang berpikir dia dapat menggunakan tabut perjanjian ini semacam kayak dijadikan jimat keberuntungan. Hah? Jimat keberuntungan? Kids mau tahu seperti apa? Nih, Kak Heri sudah siapkan video untuk kids semuanya. The Israelites had been enemies of the Philistines for many years. One day, the Philistines defeated Israel in a battle. The leaders of Israel asked, "Why did God let us lose to the Philistines?" The Israelites decided to battle again. This time, however, they would take the Ark of the Covenant with them. The Ark of the Covenant was a wooden box covered in gold that reminded them God was with them. Maybe the Ark would help them win. Eli's sons, wicked men who did not respect God, took the Ark of the Covenant to the Israelites' camp. When the army of Israelites saw the Ark, they shouted with joy. Surely they would win the battle now. But when the Philistines came out to fight against the Israelites, the Philistines won again. They killed thousands of Israelites, including Eli's sons, and they captured the Ark of God. One of the Israelites ran to tell Eli what had happened. When Eli heard the news, he fell backward in his chair, broke his neck, and died. The Philistines took the Ark of the Covenant to their temple, where they worshipped a false god named Dagon. They put the Ark next to a statue of Dagon. The next morning, the Philistines found Dagon's statue face down in front of the Ark. They set the statue back up. The next day, the statue was face down again. This time, its head and hands were broken off. God punished the Philistines living in the city where they kept the Ark. The people got sick,
and they wanted to get rid of the ark. But when the Philistines moved the ark to another city, everyone in that city got sick. So they moved the ark to a third city. Then everyone in that city got sick too. The Philistines were afraid. They didn't want God to punish them anymore. So they decided to return the ark along with gifts of gold to show they were sorry for taking it. The Philistines hitched 2 cows to a cart and put the ark on the cart. The cows moved the ark down the road until the ark of God was back with the Israelites, where it belonged. The ark of God reminded the Israelites that God was with them. Years later, God gave his people something greater than a sign that he was with them. God gave them his son, Jesus, God in the flesh. One of Jesus' names is Emmanuel, which means God with us. Kids, nah, bangsa Israel itu sudah bertahun-tahun menjadi musuh bangsa Filistin. Nah, suatu hari orang Filistin mengalahkan bangsa Israel dalam sebuah pertempuran. Lalu kemudian para pemimpin Israel bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kita kalah dari orang Filistin? Lalu kemudian orang Israel memutuskan untuk berperang lagi. Namun kali ini mereka membawa tabut perjanjian yang tadi seperti Kak Heri bawa itu dalam perang mereka. Kita tahu ya, tabut itu seperti sebuah kotak kayu yang kemudian dilapisi dengan emas yang mengingatkan bahwa itu adalah bukti atau tanda Allah menyertai mereka. Mereka berpikir kalau mereka bawa tabut perjanjian ini pasti akan dibantu dan mereka akan menang. Putra Imam Eli adalah orang-orang yang jahat yang tidak menghormati Allah. Mereka yang membawa tabut perjanjian itu ke perkemahan orang-orang Israel. Apabila tentara orang Israel melihat tabut itu, mereka berteriak dengan sukacita. Orang Israel sangat yakin bahwa mereka akan memenangkan pertempuran. Tapi ketika orang Filistin keluar untuk berperang melawan orang Israel, ya mereka kalah lagi. Yang menang orang Filistin. Mereka mengalahkan ribuan orang Israel, bahkan termasuk anak-anak Imam Eli yang membawa tabut perjanjian tadi. Orang Filistin berlari kemudian merampas tabut perjanjian itu. Salah seorang dari Israel yang selamat kemudian dia berlari. Dia menemui akan Imam Eli dan menceritakan apa yang terjadi. Ketika Imam Eli mendengarkan berita bahwa tabut perjanjian sudah dirampas, orang Israel kalah, dia kaget, dia jatuh ke belakang, lalu kemudian dia lehernya patah dan meninggal. Nah, tadi ceritanya kan orang Filistin berhasil membawa tabut perjanjian itu ke tempat mereka. Lalu kemudian orang Filistin membawa tabut perjanjian itu ke dalam kuil tempat mereka beribadah kepada dewa-dewa mereka. Dewa mereka bernama Dagon. Nah, orang Filistin meletakkan tabut perjanjian itu di sebelah patung Dagon. Apa yang terjadi? Keesokan paginya orang Filistin kaget. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa patung Dagon itu menghadap ke bawah di depan tabut perjanjian itu. Lalu kemudian mereka berusaha untuk memasang Dagon lagi. Memasang patung dewa mereka. Keesokan harinya patung itu tertelungkup lagi. Kali ini lebih parah. Karena apa? Karena kepala dan tangannya patah. Nah, kids, Allah menghukum orang Filistin yang tinggal di tempat di mana tabut perjanjian itu disimpan. Banyak di antara mereka yang jatuh sakit. Orang Filistin berteriak supaya, ayo singkirkan tabut perjanjian itu. Karena apa? Karena itu membuat mereka mengalami bencana. Setiap kali orang Filistin memindahkan tabut perjanjian itu ke kota lain, semua orang yang ada di kota itu kemudian jatuh sakit. Lalu mereka memindahkannya ke kota lain dan kejadiannya masih tetap sama. Semua orang yang ada di dalam kota itu juga jatuh sakit. Orang Filistin sangat ketakutan. Mereka tidak mau, tidak ingin Tuhan menghukum mereka lagi. Lalu apa yang mereka lakukan? Orang Filistin memutuskan untuk mengembalikan tabut perjanjian itu bersama dengan hadiah emas untuk menunjukkan bahwa mereka telah menyesal telah mengambil tabut perjanjian itu.
Orang Filistin meletakkan tabut perjanjian itu di atas gerobak sapi, lalu kemudian sapi-sapi itu memindahkan tabut perjanjian menuju ke tempat orang Israel di mana seharusnya ia berada. Nah, kids, dari cerita tadi kita semua belajar ya, bahwa bangsa Israel, kita tahu bahwa mereka terus berdosa dengan memilih untuk melakukan penyembahan berhala daripada mereka menyembah Allah yang menyelamatkan mereka. Buktinya apa? Nah, contohnya yang tadi Kak Eri sudah ceritakan di awal bagaimana bangsa Israel memperlakukan tabut itu. Orang Israel tidak merasa perlu untuk bertobat dari dosa mereka dan meminta pertolongan Tuhan ketika mereka sedang berperang. Tapi sebaliknya, mereka justru membawa tabut perjanjian itu ke dalam pertempuran dengan harapan dapat menyelamatkan mereka. Mereka berpikir bahwa tabut perjanjian itu dapat seperti jimat yang akan dapat menyelamatkan mereka. Kids, mereka memperlakukan tabut perjanjian itu sebagai berhala. Tabut perjanjian itu sebetulnya adalah lambang dan kuasa dan kekudusan Tuhan. Tetapi dia bukan Tuhan. Tidak ada yang bisa memasukkan Tuhan hanya di dalam sebuah kota. Sebagai akibatnya, Allah mengizinkan orang Filistin untuk mengalahkan orang Israel. Selain itu, melalui kisah ini kita juga bisa belajar bagaimana keadaan orang Filistin yang tidak menyembah satu-satunya Allah yang benar. Ketika mereka menyembah dewa palsu bernama Dagon, pada masa itu setiap kali bangsa yang mengalahkan bangsa lain, maka berhala dari bangsa yang dikalahkan itu biasa dibawa, lalu kemudian ditempatkan di kuil di mana mereka biasa menyembah dewa sesembahan mereka. Dan kita tahu apa yang terjadi di sana. Nah, mereka membawa tabut perjanjian yang mereka pikir bahwa itu adalah dewanya orang Israel, kemudian dibawa ke kuil Dagon. Dengan kata lain, mereka mau mengatakan bahwa sekarang Tuhanmu lah yang harus melayani Tuhan kami, karena Tuhan kami lebih kuat. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang Filistin membawa tabut perjanjian itu dalam kuil Dagon, justru patung dewa Dagon jatuh tertelungkup di depan tabut perjanjian. Dan bukannya itu, ada begitu banyak orang yang sakit menanggung akibatnya. Mereka mungkin memang telah mengalahkan bangsa Israel, tapi mereka tidak bisa mengalahkan Allah. Ketika orang Filistin menyadari bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu tidak dapat dikendalikan, kemudian mereka menyimpan dan mengembalikan tabut itu kepada bangsa Israel. Nah, kids, tabut perjanjian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menyertai mereka. Bertahun-tahun kemudian, Tuhan yang sudah berjanji Dia akan memberi umatnya satu tanda yang lebih besar. Tanda bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan umatnya. Allah memberi penyertaan dengan mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia. Dia sama seperti kita dan dia disebut Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh takut. Kita jangan takut. Kita percaya, kita mengandalkan, dan kita menyembah Dia saja. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menyertai kita, maka kita menjadi anak-anak yang selalu taat. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan sudah kita alami terlebih dahulu. Jangan kayak anak Imam Eli, ya. Mereka melakukan tugasnya dengan tidak taat kepada Tuhan. Dan kita tahu apa yang terjadi. Sebab itu, mari kita sama-sama menjadi anak-anak yang taat. Oleh karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu menyertai kita semua. Yuk, kakak akan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh belajar untuk taat kepada Tuhan. Tidak seperti anak Imam Eli. Oleh karena kami mengingat betapa besarnya kasih Tuhan melalui putramu Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu menjadi anak yang selalu memuliakan nama Tuhan. Oleh karena betapa besarnya anugerah Tuhan yang sudah kami terima melalui Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Heri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.